Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang di akhir ayatnya Allah mengungkapkan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui apa yang terbaik bagimu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini turun berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk berperang. Padahal pada waktu itu umat Islam baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Umat Islam pada waktu itu mereka baru sampai di Madinah dan baru 2 tahun kurang mereka di sana. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk berperang. Oleh karena itu banyak di antara umat Islam yang berusia untuk berperang tersebut. Oleh karena itu ayatnya mengungkapkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, diwajibkan bagi kalian untuk berperang, padahal hal itu adalah sesuatu yang kalian benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi pula kamu membenci sesuatu, menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui apa yang terbaik bagimu sedangkan kamu tidak mengetahui. Sedangkan orang kafir pasukannya itu ada 1.000 orang, tapi ternyata umat Islam bisa mengalahkan orang kafir. Kenapa? Karena umat Islam mereka yakin, mereka percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya bahwasanya Allah akan senantiasa membantu mereka. Oleh karena itu, ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya ketika Allah menakdirkan sesuatu kepada kita, pasti itu adalah yang terbaik bagi kita. Apakah takdirnya itu sesuatu yang kita anggap baik atau sesuatu yang kita anggap buruk? Tentu saja mau takdir manapun, keduanya itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ketika kita menerima takdir yang menurut kita baik atau berupa nikmat, maka hal ini hendaklah kita syukuri. Tapi sebelum kita mensyukuri nikmat dari Allah tersebut, kita pun harus bisa merasakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa merasakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah? Nah, caranya supaya kita bisa merasakan nikmat dari Allah tersebut, maka hendaklah kita senantiasa mengatakan atau membicarakan atau menceritakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Atau dengan kata lain, hendaklah kita senantiasa membicarakan kebahagiaan-kebahagiaan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena ternyata kalau kita senantiasa memperbanyak menceritakan kebahagiaan-kebahagiaan kita,
maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kalau kita banyak menceritakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita pun akan benar-benar merasakan bahwasanya ternyata banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita banyak menceritakan kesulitan-kesulitan kita banyak menceritakan kesusahan-kesusahan kita, maka kita pun akan terpikir di dalam otak kita bahwasanya ternyata Allah itu sedikit memberikan nikmat kepada kita. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa banyak menceritakan kebahagiaan, banyak menceritakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan cara seperti itu, kita akan merasakan ternyata nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu sungguh sangat banyak. Dan kalau sudah seperti itu, tentunya kita ingin berterima kasih kepada Allah. Kita ingin bersyukur kepada Allah. Maka dengan cara seperti itu, kita pun akan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Aisyah, beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan sholat malam, kakinya itu sampai bengkak. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah dosamu yang telah lalu dan yang akan datang itu telah diampuni oleh Allah? Tapi kenapa engkau melaksanakan sholat sampai kakimu bengkak? Maka ketika Rasulullah mendengar pertanyaan itu, Rasulullah pun mengatakan, aku hanyalah ingin menjadi orang yang bersyukur. Justru karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dosanya itu diampuni, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, maka Rasulullah ingin berterima kasih kepada Allah. Rasulullah ingin bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, Rasulullah bersemangat dalam melaksanakan ibadah, meskipun kakinya sampai bengkak. Rasulullah bersemangat, Rasulullah dengan senang hati melaksanakan ibadah tersebut. Oleh karena itu, ikhwan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin bersemangat di dalam beribadah, hendaklah kita senantiasa merasakan nikmat Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan dengan cara kita senantiasa menceritakan kebahagiaan-kebahagiaan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kalau Allah memberikan takdir kepada kita sesuatu yang buruk atau bisa disebut dengan musibah, maka musibah ini bisa jadi di antara salah satu dua hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, musibah yang Allah berikan kepada kita bisa jadi merupakan ujian. Lalu kenapa Allah itu memberikan ujian kepada kita? Allah memberikan ujian kepada kita supaya kita terlihat apakah kita layak dinaikkan levelnya, dinaikkan derajatnya ataukah tidak. Maka di sini tentu saja pasti bakal ada ujian dari Allah. Pasti di sini bakal ada musibah yang Allah berikan kepada kita. Salah satu contoh sahabat yang oleh Allah diberikan musibah berupa ujian, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah, dia itu adalah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Ketika dia ditinggal mati oleh suaminya, dia menerima atas apa yang Allah takdirkan dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pun akan dikembalikan lagi kepada Allah. Lalu Ummu Salamah pun melanjutkan doanya dengan mengatakan Allahumma ajirni fi musibati wa khulufli khairan minha. Ya Allah,
berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Ternyata ketika Ummu Salamah, beliau itu beres masa iddahnya, ada seseorang yang melamar Ummu Salamah. Siapa yang melamar Ummu Salamah? Ternyata yang melamar Ummu Salamah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja Abu Salamah suaminya yang dulu meninggal digantikan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ganti yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, Ummu Salamah, beliau itu senantiasa mengatakan, aku ini adalah orang yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Ketika suami saya meninggal, Abu Salamah, saya pun berdoa kepada Allah untuk meminta yang lebih baik, meminta ganti yang lebih baik. Ternyata Allah mengabulkannya dengan menggantikan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Ummu Salamah tadi, kita mendapatkan pelajaran bahwasanya apapun yang diambil oleh Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, punya keyakinan bahwasanya apapun yang diambil oleh Allah, Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik, maka tentu saja kita akan menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Dan itulah yang bisa membuat kita hidup dengan lebih baik lagi. Ketika kita meyakini bahwasanya apapun yang diambil oleh Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Musibah yang pertama yang merupakan ujian adalah seperti itu. Yang kedua, bisa jadi musibah ini merupakan peringatan dari Allah untuk kita. Pertanyaannya, kenapa Allah memberikan peringatan kepada kita? Allah memberikan peringatan kepada kita karena Allah sayang kepada kita. Karena Allah sayang kepada manusia. Kenapa? Karena kalau Allah tidak sayang kepada kita, tentu saja Allah itu akan membiarkan kita dalam kemaksiatan. Tapi karena Allah sayang kepada kita, Allah memberikan peringatan kepada kita supaya kita kembali lagi kepada Allah. Dan ini dicontohkan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, yang mana pada waktu itu Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada satu kaum. Lama Nabi Yunus berdakwah kepada kaum tersebut, tapi ternyata kaum tersebut tidak ada yang beriman satu orang pun. Karena merasa bosan, merasa kesal, Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya. Dan ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, pada waktu itu Allah pun menghukum Nabi Yunus. Kenapa? Karena Nabi Yunus melanggar perintah Allah. Harusnya Nabi Yunus berdakwah terus-menerus pada kaum itu, tapi karena kesal, Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Yunus dengan dimakan oleh ikan paus. Maka ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus barulah sadar akan kesalahannya. Barulah sadar bahwasannya dia telah melakukan kesalahan dengan meninggalkan kaumnya. Maka Nabi Yunus pun mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim.
Kenapa Nabi Yunus sadar akan kesalahannya? Karena Nabi Yunus dihukum oleh Allah. Karena Nabi Yunus diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya Nabi Yunus tidak dihukum, Nabi Yunus tidak diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Yunus pun akan senantiasa bermaksiat kepada Allah. Nabi Yunus pun akan terus-menerus meninggalkan kaumnya. Tapi karena Nabi Yunus diberikan peringatan, akhirnya Nabi Yunus pun kembali kepada kaumnya. Oleh karena itu, ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemungkinan musibah yang Allah berikan itu yang pertama berupa ujian untuk menaikkan level kita, yang kedua kemungkinan juga peringatan dari Allah untuk kita. Maka mau manapun yang Allah berikan, apakah Allah memberikan nikmat kepada kita ataukah Allah memberikan musibah kepada kita, maka dua-duanya adalah sesuatu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita menyadarinya, tinggal kita menerimanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, mungkin bagi ikhwan iman sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.